Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami. Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengucapkan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada mereka, kekuasaan kami kepada kaum yang mau meyakini. Shadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim ulama, para asatidz, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya, atau siapapun yang menyaksikan kajian ini, yang selalu dirahmati dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap istiqomah kita ini khususnya dalam mentadabburi, mentafakkuri Al-Quran, semoga menjadi penerang bagi hati kita, menjadi penunjuk jalan bagi kita semua, dan harapannya kita bisa mengamalkan, paling tidak kita semakin memantapkan apa yang kita miliki dari iman Islam kita, dan tentunya semoga apa yang kita kaji dari Al-Quran ini telah menjadi pembela bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka tidak berlebihan kalau kemudian kita bersyukur kepada Allah. Semoga rasa syukur kita kepada Allah menjadi jalan bagi kita semua untuk mendapatkan tambahan nikmat iman, nikmat Islam, dan Allah anugerahkan istiqomah kepada hati kita ini, untuk kemudian
Allah berikan kepada kita umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kepada kita rizki yang luas, rizki yang barokah, rizki yang halal, yang dengan rizki itu menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak ada ucapan kecuali kita bersolawat, berterima kasih biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan rahmat Allah anugerahkan kita keistiqomahan untuk ittiba'u sunnah, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, sehingga kita termasuk dari orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Tidak cukup itu, semoga bibir kita, lisan kita ini terus basah dengan mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah, sehingga kita insya Allah dengan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah termasuk dari orang-orang yang kelak mendapatkan minuman dari telaga Al-Kautsar, yang itu semua pemberian Allah kepada Rasulnya Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah, pada kesempatan ini kita sampai pada kajian ayat 118 surat Al-Baqarah. Jadi pada ayat ini sebenarnya adalah lanjutan dari ucapan yang sesat, ucapan yang bodoh yang diucapkan oleh orang-orang kafir. Bagaimana tidak? Sebelumnya mereka menduga Allah memiliki anak. Betul? Kita kaji sudah. Mereka bilang Allah punya anak, bahwa Allah mempunyai keturunan. Nah, sekarang mereka ini bikin lagi, mempertanyakan kenapa Allah tidak berbicara langsung dengan mereka. Kak gitu saya. Mereka ini loh kok pertanyaannya ya aneh-aneh. Padahal sudah banyak itu. Apakah sedikit? Banyak. Apakah mereka tidak melihat kebesaran Allah? Udah. Kita sudah kaji tuh bagaimana Nabi Musa kemudian ketika meminta keselamatan, meninggalkan ya dari kejaran Firaun, bukan main-main. Lautan ternyata tempat pelarian mereka dibuka oleh Allah. Bagaimana mereka mendapatkan makanan yang tidak pernah diberikan kepada sebelumnya. Makanan itu berupa manna dan salwa. Betapa dahsyatnya itu. Belum lagi bagaimana kemudian awan yang menaungi mereka. Bukan awan seperti ini, awan yang memberikan kesejukan. Sudah diberikan begitu banyak. Makanya disampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir ini, qala Muhammad bin Ishaq haddatsani Muhammad bin Abi Muhammadin an Akrimah au Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas. Berkata Muhammad bin Ishaq, disampaikan kepadaku oleh Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id bin Jubair dari Sayyidina Ibnu Abbas. Qala, berkata sahabat Ibnu Abbas, qala Rafi bin Huraimilah, berkata Rafi bin Huraimilah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rafi bin Huraimilah kepada Rasulullah, yang dikatakan beliau kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, in kunta rasulan, kalau memang panjenengan itu adalah utusan Allah, minallah, kama taqulu, sebagaimana engkau katakan,
Faqul lillah, maka katakan, sampaikan kepada Allah, fayukallimna, agar dia Allah berbicara kepada kami. Jadi minta kepada Rasulullah, Pak. Minta kepada Rasulullah agar disampaikan ke Allah, agar Allah ini mau bicara kepada mereka. Hatta nasma'a kalamah, hingga kami mendengar apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang diucapkan oleh Allah, pembicaraan Allah. Maka turunlah ayat ini kemudian kepada mereka ini. Ini adalah jawaban kepada mereka yang minta agar supaya bisa mendengar apa yang Allah sampaikan kepada nabinya, kepada rasulnya. Fa anzalallahu fi dzalika min qawlihi, maka Allah turunkan dalam hal ini firman-Nya, wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu ta'tina ayat. Ayat ini turun jawaban dari apa yang mereka minta kepada baginda Rasul. Wa qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu ta'tina ayat. Menurut Imam Mujahid, yang berkata ini adalah an-Nasara, orang-orang Nasrani, menurut Imam Mujahid. Wa huwa ikhtiyarun Jarir, dan ini juga apa yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Qala li'anna siyaq fihi wa fi dzalika nadhr. Tapi walaupun demikian ada beberapa pendapat pandangan di sini. Wa haka al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, mengisahkan Imam Qurtubi, laula yukallimuna Allah ay yukhatibuna bi nubuwatika ya Muhammad, hendaklah dia Allah berbicara langsung. Oh, mintanya langsung, Pak. Ini. Jadi mereka mintanya langsung, ay yukhatib. Khatib itu berhadapan-hadapan. Ayyukhatibuna, hendaklah dia langsung berbicara binubuwatika, dengan kenabianmu wahai Muhammad. Qultu wa huwa dhahiru siyaq, ini redaksinya langsung maksudnya. Wallahu a'lam, tapi Allah yang Maha tahu apa sebenarnya yang mereka inginkan. Wa qala Abul Aliyah wa Rabi' bin Anas wa Qatadah was-Sudiyyu, berkata Abul Aliyah dan Rabi' bin Anas dan Imam Qatadah dan Imam Sudiyyu dalam tafsir ini, hada qaulu kuffaril Arab, menurut beliau ini adalah ucapan orang-orang kafir Arab. Menurut pendapat yang kedua. Yang pertama berpendapat itu dari orang-orang Nasrani. Yang kedua, ini adalah permintaan dari orang-orang kafir Arab. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim, bahwa inilah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Sama. Dulu kita pernah orang-orang Bani Israel itu ketika Nabi Musa naik ke Bukit Tursina kan juga begitu. Pengen tahu pembicaraan apa, bagaimana berbicara dengan Allah. Belum apa-apa sudah pingsan semua. Jadi mereka ini sebelumnya memang sering mintanya yang aneh-aneh begitu. Tapi walaupun juga ditunjukkan kebesarannya Allah itu, mereka akhirnya pun juga membantahnya. Golek goroy, Pak. Cari masalah saja. Sudah ditunjukkan kebesaran Allah pun kepada mereka, mereka ternyata tetap saja tidak pernah beriman. Jadi ada yang kedua berpendapat bahwa ini adalah gabungan dari orang Yahudi dan Nasrani. Wa yu'ayyidu hadzal qaul wa anna al-qailina dzalika hum musyrikul Arab. Tapi juga ada yang berpendapat bahwa pendapat yang ketiga yang mengatakan ini adalah golongan orang-orang musyrik Arab. Jadi yang minta ini adalah golongan dari musyrik Arab. Qauluhu ta'ala wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta tu'tal mithla ma utiya rusulullahu Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatahu sayusibul ladzina ajramu sagharun indahum wa 'adzabun shadidun bima kanu yamkurun. Bagaimana kemudian mereka ini Pak berkata dalam surat Al-An'am
ayat 124. Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata, Pak, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Wah, lama. Jadi maunya jadi rasul juga ini, Pak. Begitu. Padahal rasul itu kan pilihan Allah. Jadi mereka diajak enggak mau, minta sama kedudukan. Jadi minta seperti apa yang diperoleh oleh rasul. Jadi minta agar supaya mereka ini diberi serupa dengan apa yang diberikan Allah kepada para rasulnya. Surat Al-An'am ayat 124. Jadi mereka ini sombong, congkak, sehingga minta yang sedemikian itu. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Ila qauli, sampai pada ayat qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarur rasula. Dalam ayat yang lain surat Al-Isra ayat 90 sampai 93. Ini sama juga. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Minta pembuktian supaya mancur air dari bumi. Tapi lihat bagaimana Rasulullah berkata, katakanlah, Rasulullah diperintahkan oleh Allah, katakanlah, Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya manusia yang menjadi Rasul, dipilih oleh Allah ini. Minta pembuktian seperti ini. Coba Bapak, bagaimana Nabi Soleh itu? Coba. Yang sekarang itu dikenal dengan Petra ya, yang gunung dipahat itu. Bagaimana itu? Apa itu mukjizatnya Nabi Soleh itu kan dari pahatan-pahatan itu tiba-tiba keluar gitu. Bahkan bisa memberikan susu. Kagum-kagum, tapi karena itu mereka merasa terancam, dibunuh itu. Coba. Berapa kali Allah menunjukkan kebesaran-kebesaran itu? Apa satu kali? Enggak, setiap kaum itu sudah diberi semuanya. Apa yang kurang? Pembuktian yang bagaimana? Pembuktian yang bagaimana? Sudah ditunjukkan. Masya Allah, Allah tunjukkan semua sudah. Bahkan Rasulullah menyampaikan, bukankah aku ini hanyalah manusia biasa. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah diberi sesuatu yang besar atas kehendak Allah sebagai pilihan Allah, karena beliau mendapatkan tugas dari Allah sebagai utusan Allah. Maka disampaikan kemudian, wa qaulu ta'ala wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana laula anzala 'alaina al-malaikah aw nara rabbuna. Maka disampaikan dalam surat Al-Furqan ayat 21, berkatalah orang-orang yang tidak menaat, yang tidak menanti-nanti pertemuannya dengan kami, mengapa tidak diturunkan kepada kita malaikat? Mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Jadi minta dikirimkan malaikat juga. Kenapa kita tidak bisa melihat Tuhan? Sungguh mereka ini sangat-sangat sombong, sangat-sangat angkuh. Bayangkan, itu semua disampaikan sebagai bentuk kecongkakan, kesombongan mereka. Atau kemudian wa qauluhu ta'ala,
bal yuridu kullu imri'in minhum aw yu'ta suhufan munashsharah. Surat Al-Mudassir ayat 52. Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. Minta Pak, minta dikasih lembaran-lembaran sebagai kitab. Masya Allah, sebagai perintah. Wa qawlu ta'ala ila ghairi dzalika minal ayati dzalla ala kufri musyriki Arab. Itu semua perkataan-perkataan dalam ayat yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahwa mereka ingkar, Pak, ingkar. Mereka tertutup hatinya, yaitu orang-orang musyrik Arab. Bagaimana mereka menolak, menentang, sehingga mereka meminta atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan itu sudah tidak diperlukan lagi, sudah tidak dibutuhkan lagi, sudah berkaitan dengan apa? Dengan apa yang Allah tampakkan di atas bumi ini, di langit ini, sudah jelas terlihat ada sesuatu yang besar yang mengatur, ada sesuatu yang besar yang mengawasi, ada sesuatu yang besar yang mencukupi semua makhluk Allah yang ada di bumi dan di langit ini. Makanya bahasanya mungkin begini kalau sekarang, ada 1000 alasan bagi orang yang malas. Orang yang malas itu mesti aja, Pak, ada alasannya, sudah ada. Tapi bagi orang yang punya kemauan, ada 1000 cara bagi orang-orang yang memiliki kemauan. Kalau orang yang malas, dasarnya malas, Pak, nggak bisa. Sama, dasarnya nggak percaya, mau dikasih tunjuk apa nggak bisa. Sudah, dasarnya karena memang sudah nggak percaya. Walaupun diberi mukjizat, makanya ya saya pernah sampaikan dulu. Kita kaji mukjizat, mukjiz itu kan untuk melemahkan mereka. Nabi Musa dengan tongkatnya, ya. Bagaimana Nabi Yusuf bisa menyembuhkan sakit kedua mata ayahnya. Itu kan mukjiz, kebesaran-kebesaran yang Allah berikan, sehingga mereka menjadi tahu ini mukjizat, artinya amrun khariqun lil adah. Ini adalah perkara yang di luar kebiasaan ini. Nah, kalau orang melihat sesuatu yang di luar nalar, maka harusnya dia sami'na wa ata'na, aslamna, saya terima, saya tunduk. Harusnya kan begitu. Bukan minta supaya pengen dengar ucapannya. Makanya kita ini kan seperti itu, Pak, Masya Allah, dibangga-banggakan oleh Rasulullah kita ini. Semoga kita termasuk dari dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Apa, Pak? Hadis yang sering kita dengar. Kata Rasulullah, saya ini rindu. Saya ini rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat bingung. Loh, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasul? Bukan, kalian sahabatku. Terus siapa ya Rasul? Saudara-saudara panjenengan, saudara-saudaraku yang tidak pernah berjumpa denganku, tidak bertemu denganku, tapi dia beriman kepadaku, dia ittiba'us sunnahku. Masya Allah. Semoga kita termasuk dari golongan yang diunggulkan oleh Rasulullah. Ibarat kata kita ini gak kebanyakan takon kita ini. Itu Nabi Muhammad ya apa? Kan enggak, Pak. Kenapa? Karena kita sudah melihat kebesaran itu, dan itu pemberian dari Allah. Makanya
namanya hidayah itu nggak bisa kita minta terus, nggak bisa, harus usaha kita berdoa ikhtiar hidayah. Makanya 17 kali dalam sehari kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah, kalau orang diberi hidayah itu Pak, Masya Allah. Bagaimana sahabat Ibnu Maktum itu, rumahnya jauh, matanya tidak melihat, tapi karena diberi hidayah oleh Allah, ringan kakinya untuk datang ke masjid Allah. Pakai alasan, Pak, wah gak beres, wis gak iso, iki melakune kono gak ketok, iki peteng, iki banyak binatang ini. Pakai alasan. Ada 1000 alasan bagi orang malas. Tapi kalau orang yang punya kemauan, ada 1000 cara. Hujan gak bisa ke masjid, bisa pakai payung. Gak bisa pakai mobil, kalau bisa dijangkau. Tapi kalau hujannya membahayakan, ya sudah. Jadi kita ini sebenarnya di sini, masalahnya di sini. Alhamdulillah kita nggak sampai mukjizat itu, sampai enggak. Makanya kalau disebutkan kata-kata mukjizat itu, sekarang sudah nggak ada mukjizat, Pak. Karena gampang, karena kita ini semuanya sudah nerima. Kecuali doa-doa ya. Kalau ada orang sakit mesti ucapannya semoga ada mukjizat, kan gitu. Iya, jadi sudah ikhtiar macam-macam, semoga ada mukjizat. Ya mungkin tidak pas tempatnya, tapi saya paham tujuannya. Ada keajaiban maksudnya. Itu konteksnya, ada keajaiban, bukan ada yang bisa melemahkan kekuatan yang menambah keimanan, tapi ada keajaiban maksudnya. Jadi konteksnya seperti itu ayat ini, Pak. Mereka itu minta supaya mendengar kalam Allah. Mereka minta agar supaya mereka dikirimkan kepada mereka malaikat untuk kemudian mendapat lembaran-lembaran perintah itu dari Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi sekali lagi semua itu sebenarnya tidak berpengaruh. Karena apa? Karena permintaan-permintaan itu, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya menunjukkan keingkaran mereka kepada Allah. Sebenarnya menunjukkan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Innama huwal kufru wal mu'anadah. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan, kata tafsir Ibnu Katsir ini, adalah bentuk keingkaran mereka ini, pembangkangan mereka ini. Kama qala min qablihim minal umamil khaliyah min ahlil kitabaini wa ghairihim. Sebagaimana itu semua terjadi kepada umat-umat sebelumnya dari golongan 2 ahli kitab Taurat dan Injil, yang bertanya dan sebagainya, yang sebenarnya tahu semuanya, tapi ya nanya terus. Ini kama qala ta'ala yas'aluka ahlul kitab an tunazzala alaihim kitaban minas samai faqad sa'alu Musa akbaru min dzalik faqalu arina Allah jahra. Muhammad, kalau ada yang bertanya ahlul kitab agar supaya diturunkan kepada mereka kitab dari langit, itu sudah ditanyakan kepada Nabi Musa. Allah ingatkan itu. Gak usah khawatir Muhammad, pertanyaan itu sudah dilakukan kepada Nabi Musa, diulang oleh mereka ini, diulang, minta hal yang sama agar supaya diturunkan kepada mereka kitab dari langit. Bagaimana Nabi Musa dulu juga ditanya dengan hal yang sama, bahkan yang ditanyakan kepada Nabi Musa sesuatu yang lebih besar daripada minta itu. Apa? Arinallah jahratan, tunjukkan kepada kami Allah jahrah, secara jelas. Wah, gak tambah gendeng lagi ini, mintanya aneh-aneh. Apa kalau kemudian ditunjukkan beriman? Belum tentu.
Kadang orang yang suka nanya. Sama Pak, kadang ada orang usul terus. Giliran pas pelaksanaannya, makanya kalau usul jangan asal. Nah, kalau asal jangan usul. Biasanya kan ngomong terus. Begitu hari H orang yang banyak ngomong itu malah gak hadir. Biasanya begitu. Ini contoh saja Pak ya. Jadi pada zaman Nabi Musa saja mereka itu minta agar supaya ditunjukkan Allah jahratan secara nyata ya. Itu kan yang aneh. Wa qala ta'ala wa idza qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan. Wa qauluhu ta'ala tasyabahat qulubuhum. Hati mereka ini serupa dengan umat-umat sebelumnya. Yang diminta sama, yang diinginkan sama. Sekali lagi ini menunjukkan asbahat quluba musyrikil arab quluba man taqaddamahum fil kufri wal inadi wal utwi. Ini menunjukkan bahwa kaum musyrikin Arab itu memiliki sikap yang sama, membangkang, menentang dan seterusnya. Kama qala ta'ala kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi. Sebagaimana mereka ini mengolok-olok nabi, mengolok-olok rasul. Lah itu kok didengarkan dong, dia ini mohon maaf, dia itu tukang sihir, dia itu orang gila dan seterusnya. Ini upaya-upaya mereka. Wa qulu ta'ala qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Ay qad awdahnal dalalah. Padahal kata Allah, sudah kami jelaskan sejelas-jelasnya dalil-dalil, petunjuk-petunjuk ala sidqir rusul, tentang kebenaran Rasul Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya sudah banyak. Kalau buktinya sudah banyak, harusnya sudah cukup yakin dia. Mohon maaf Pak, enggak semuanya sih. Sama dengan orang kalau sudah hatinya suudzon kepada seseorang itu mau melakukan kebaikan biasanya tidak akan pas ini. Walaupun tidak semua ya. A pernah melakukan kesalahan kepada B. Tahu B ini melakukan kesalahan si A, maka selamanya biasanya dicap itu. Dalam ilmu hukum saja, dalam sosiologi hukum ada yang disebut dengan labeling teori. Dicap Pak. Mau berubah lebih baik masih dicap terus begitu. Padahal sudah ada bukti yang banyak ini. Tapi karena dasarnya sudah tidak mau, sudah tidak bisa menerima, maka sebanyak apapun, sebesar apapun bukti yang Allah berikan kepada mereka tidak akan pernah merasa cukup. Bima la yahtaju maha ila su'alin akhar wa ziyadatun ukhra liman aiqana wa sadaqa wa tabar rasul. Sebagaimana orang-orang yang lain. Bagaimana orang-orang lain? Orang-orang lain yang beriman kepada Allah tidak butuh penjelasan yang banyak, tidak perlu dalil yang banyak. Begitu disampaikan dia bisa menerima, sami'na wa ata'na. Ingat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah baru datang melakukan Isra Mi'raj. Disampaikan kepada sahabat Abu Bakar, wahai sahabatku Abu Bakar, percayakah engkau bahwa aku baru saja melakukan perjalanan malam hari Isra. Aku melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian aku melanjutkan perjalanan itu menuju Sidratil Muntaha. Apakah engkau percaya sahabat Abu Bakar? Ya Rasulullah, bahkan seandainya engkau menyampaikan kepadaku yang lebih dari itu, melakukan perjalanan sepertiga malam itu, saya akan percaya Rasulullah. Gak butuh Pak, gak butuh. Kenapa? Karena kebenaran itu kalau sudah yang menyampaikan itu sudah benar, insya Allah.
Tapi kalau yang menyampaikan pun sudah benar, dasarnya kita sudah tidak mau menerima, nggak akan bisa. Semoga Allah jaga hati kita ini dalam kesucian, sehingga kita ini bisa menerima kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Makanya hati ini Pak yang perlu kita rawat. Hati yang perlu kita rawat. Kenapa? Kalau kemudian hati ini kita jaga, menerima kebaikan bisa. Ingat kisah Pak, bagaimana kemudian lalat itu tahu di mana ada yang kotor, betul? Betul Pak? Lalat itu tahu di mana ada tempat yang kotor. Sebaliknya kumbang juga tahu di mana ada bunga. Maka kalau kemudian hati kita ini sudah bersih, menerima kebaikan-kebaikan itu, masuk terus Pak, cocok terus. Tapi kalau kemudian naudzubillah hati kita kotor, diberi kebaikan mental Pak, mental, naudzubillah. Orang mengingatkan dikira musuh. Orang ngajak kebaikan dianggap kemeruh. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi seperti itu. Jadi orang kalau niatnya positif karena dia receivernya sudah negatif, negatif semua. Padahal watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ada teman yang mengingatkan, kok suwe gak nang masjid, melok-melok aja, gitu. Sudah lain nerimanya, gitu. Jadi hal-hal seperti ini, mohon maaf karena receivernya itu, alatnya itu. Makanya kata Rasulullah, hati-hati dengan segumpal daging. Kalau kemudian segumpal ini baik, baik semuanya. Tapi kalau yang segumpal ini jelek, maka jelek semuanya. Dan itu adalah hati, qalbun. Masya Allah. Makanya bagaimana membersihkan itu semua? Istighfar. Bagaimana hati kita ini supaya bersih, supaya tetap bergantung kepada Allah. La ilaha illallah. Gitu Pak. Lawang yang kita hadapi berbagai macam ini. Beruntungnya saya, panjenengan semua, beruntungnya apa? Berkumpul dengan orang-orang yang insya Allah dirahmati Allah. Kenapa? Saling diingatkan, saling diajak, dikuatkan. Makanya ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fahima ma ja'u bihi anillah tabaraka wa ta'ala. Maka semua yang bagi orang yang mau menerima dipahami bahwa itu semua adalah izin kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa diterima. Gak perlu mau melihat Allah, gak perlu mendengar Allah. Kenapa? Sudah Allah hamparkan semua ini kebesaran Allah di depan kita. Cukup. Maka mereka banyak bersyukur kemudian bertadabbur dengan itu semua. Wa amma man khatamallahu ala qalbihi wa sam'ihi. Tetapi bagi orang-orang yang Allah tutup hatinya, Allah tutup pendengarannya, wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan pandangannya tertutup Pak. Pandangannya tertutup. Ada kebaikan, dia tidak melihat itu kebaikan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini ditutup ini penglihatannya, sehingga dia tidak bisa melihat suatu kebaikan sebagai kebaikan. Makanya mohon maaf, gak pernah bisa bareng ini, hitam sama putih ini gak bisa. Makanya disampaikan ini, faulaika qala Allahu fihim, maka bagi orang-orang yang ditutup, yang tidak bisa melihat kebenaran yang Allah berikan itu, qala Allah Ta'ala fihim innal ladzina haqqat
alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul adzab alim. Maka kata Allah menyikapi orang-orang yang demikian ini dalam surat Yunus ayat 96-97 ini, sungguh kalimat itu sudah melekat kepada mereka dari Tuhanmu. Mereka tidak akan pernah beriman walaupun diberikan kepada mereka bukti-bukti, ayat-ayat, tanda-tanda, tidak akan bisa menerima mereka. Kapan mereka bisa menerima? Hatta yarawul adzabal alim, hingga mereka melihat siksa Allah, hingga mereka mendapatkan siksa Allah, baru mereka menyadari kesalahan mereka. Sedangkan pada waktu itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beristighfar, untuk bertaubat, tidak ada lagi. Na'udzubillahi min. Makanya Pak, Masya Allah, semoga kita termasuk dari orang-orang yang bisa menjaga hati. Jadi apapun yang terjadi ini membuat kita sadar, bukan kebalikannya menggunakan otak kita, akal kita, tetapi justru mengembalikan itu semua kepada keterbatasan kita, kekurangan kita. Jadi kalau ada orang masih diberi kesempatan untuk beristighfar, ada orang masih diberi kesempatan untuk bertaubat, berarti dia masih dibersamai oleh Allah. Karena banyak orang diberi cobaan, diberi ujian, diberi apapun agar supaya ingat kepada Allah, dia tidak ingat kepada Allah. Justru dia banyak menyalahkan dirinya, menyalahkan orang-orang di sekitarnya, bahkan akhirnya naudzubillah dia menyalahkan sang pemilik alam semesta. Naudzubillahi min. Ini ayat 118 surat Al-Baqarah yang menceritakan orang-orang yang menampakkan kesombongan, penentangannya, pembangkangannya, walaupun diberi kebesaran, bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya. Semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa daraji adfatayyaji radal alamin ya uhailal judi wal karami rabbi fanfa'na bi barakatim wa atinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani ya Rasulullah, salamun ya Rabi'a sya'ni wa daraji adfatayyaji radal alamin ya uhailal judi wal karami amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعله هجة لنا يا رب العالمين اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم فقنا وفقهنا في الدين اللهم فهمنا وفهمنا في التأويل اللهم ارزقنا علما لدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين واجعلنا وإياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافع للmuslimin ya Allah dengan keberkahan majlis kami ampunilah dosa-dosa kami dosa kedua orang tua kami ampunilah mereka angkatlah derajat mereka bagi orang tua kami yang telah mendahului kami ampunilah mereka bersihkanlah mereka dari dosa-dosa mereka jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu ya Allah muliakanlah kedudukan mereka ya Allah bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami berkailah kami dan mereka ridhoilah kami dan mereka anugerahkanlah kami dan mereka ya Allah husnul khatimah ya Allah anugerahkanlah kami keturunan yang saleh salihah dari golongan yang mendirikan salat menegakkan salat istiqamah membaca Al-Quran mengamalkannya menghafalkannya dengan rahmat-Mu ya Allah ya Allah inilah keadaan kami sungguh kami hanya memohon kepadamu berharap kepadamu ya Rahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.